Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Renayanto dengan nomor NIM 30902000246 dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya di sini akan memaparkan mengenai pencegahan COVID-19. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Saya akan langsung saja memaparkan materi pencegahan COVID-19. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita sudah tidak asing lagi mengenai kata-kata COVID-19 atau penyakit corona. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu, apa sih penyakit COVID-19 atau penyakit corona itu? Penyakit virus corona atau COVID-19, penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan bisa pulih sendiri tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami gejala yang parah dan memerlukan bantuan medis. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, cara penyebaran COVID-19. Virus COVID-19 ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika seseorang itu batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, bahkan hanya bernafas. Lalu gejala-gejala COVID-19. Perlu diketahui Bapak-bapak dan Ibu-ibu, gejala umum yang sering terjadi pada seseorang yang terinfeksi COVID-19. Yang pertama, demam. Demam ini suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering disertai dengan flu. Lalu yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, letih dan lesu. Lalu yang terakhir biasanya nyeri otot dan tenggorokan. Lalu selanjutnya ada pun pemeriksaan COVID-19. Biasanya ada dua, yang pertama pemeriksaan PCR, lalu yang kedua swab antigen atau rapid test. Untuk pemeriksaan PCR yaitu pemeriksaan untuk mendeteksi virus COVID-19 dengan mengambil sampel melalui hidung atau tenggorokan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Lalu untuk yang kedua, swab antigen ini, tes ini sama saja karena hasilnya lebih cepat dari pemeriksaan PCR dan disebut swab karena teknik pengambilannya sampelnya itu dengan mengusap di area dalam hidung. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selanjutnya penanganan ketika terpapar COVID-19. Apa saja sih penanganan ketika terpapar COVID-19? Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah atau merujuk ke rumah sakit terdekat. Lalu yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, banyak minum air putih, rutin meminum vitamin, dan makan makanan yang bergizi. Lalu yang keempat, sering-seringlah untuk mencuci tangan dan membersihkan barang-barang. Yang kelima, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Lalu yang keenam, melakukan tes swab lagi setelah masa isolasi selesai untuk memastikan sudah negatif dari COVID-19. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tadi kita sudah tahu kan apa pengertian COVID-19, lalu gejala-gejala COVID-19, lalu pemeriksaan COVID-19, dan penanganan ketika terpapar COVID-19, dan yang terakhir ini, bagaimana cara pencegahan COVID-19. Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus benar-benar tahu bagaimana cara pencegahan COVID-19 ini. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa mengantisipasi agar tidak terpapar COVID-19. Untuk cara-caranya, yang pertama yaitu memakai masker dengan tepat. Lalu yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara 6 langkah. Lalu yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Lalu yang keempat, melakukan vaksinasi COVID-19. Untuk cara-caranya, saya akan menampilkan video untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon diperhatikan dengan baik-baik ya.
sekian pemaparan materi mengenai pencegahan COVID-19. Saya harap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mampu memahami mengenai COVID-19 ini, lalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara pencegahan COVID-19 yang benar. Lalu saya harap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.